A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel iDream TV, ya, channel YouTube-nya iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita jadikan pelajaran, ya, kita ambil hikmah dalam rangka menguatkan iman dan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti, ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, melanjutkan ulasan-ulasan kita di dalam program Hikmah, di mana kita berupaya, ya, bagaimana kehidupan yang kita lalui ini akan semakin menguatkan, ya, menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena yang kita jumpai dalam kehidupan kita kan banyak, ya, yang kita lihat banyak, yang kita rasakan banyak. Maka alangkah beruntungnya kalau kemudian, ya, yang banyak-banyak itu bisa semakin menguatkan, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dan alangkah ruginya kita kalau kemudian justru yang banyak-banyak itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang hidup gitu, ya, sering merasa susah, lalu kemudian kesusahan itu menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Bahkan ada yang nauzubillah, ya, berputus asa dari rahmat Allah sebelum habis, ya, masa hidupnya, kemudian dia bunuh diri gitu, ya. Nah, ini rugi gitu kan. Nah, kita berharap, ya, banyak negeri yang kita kunjungi gitu, ya, banyak pengalaman yang kita rasakan, yang mudah-mudahan itu menguatkan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian, ya, jarak, ya, atau kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin baik. Jadi makin hari kita makin tua, kita makin dekat dengan Allah. Jangan justru kemudian makin tua gitu makin jauh dari Allah. Ada, ya. Ada orang-orang yang makin tua makin jauh dari Allah. Ya, nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Apa indikasinya? Itu tadi, ya. Makin tua makin senang maksiat. Nah, yang baik adalah justru makin tua kita makin tidak suka bermaksiat. Berapa banyak kalau kita perhatikan kasus-kasus, ya, asusila misalnya, ya, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan, ya, yang dilakukan oleh mereka yang sudah berumur tidak muda lagi, ya. Pelakunya adalah para lansia. Ini banyak, ya, kasus-kasus, ya, di Indonesia yang kita dapati, ya. Sudah berumur, ya, sudah 70 kalau kata orang bilang udah bau tanah itu. Tapi juga masih terlibat tindakan pelecehan seksual, bahkan kadang-kadang korbannya anak-anak itu. Bahkan ada yang korbannya cucu sendiri, ya, nauzubillah. Nah, ini kan sayang sekali, ya. Makin tua justru makin jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu, ya, konsekuensinya makin jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin terjadi.
Makanya kita berdoa betul kepada Allah ya, supaya sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini ya, bisa kita maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya di dalam kesempatan kali di program Hikmah saya akan mengangkat satu tema, yaitu meneladani kekuatan jiwa dan raga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ya kalau kita perhatikan ya bagaimana ya kesempurnaan ya kebaikan, keindahan dari jiwa dan raga ya, fisik dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Di satu sisi ya kita paham bahwa agama Islam ya, syariat Islam ini ya, banyak memberikan beban, ya, banyak memberikan tanggung jawab kepada kita. Makanya ada juga ya orang yang berseloroh ya, saya pernah dengar juga ini dari orang yang bukan Islam yang mengatakan, bodoh jadi orang Islam. Kenapa? Ya, mau dagang aja ya nggak akan untung gitu. Kenapa? Karena ya, dia harus sholat ya, 5 kali sehari. Udah gitu waktu sholat itu lagi rame-rame orang dagang gitu. Ya siang hari gitu ya. Lagi rame-ramenya pembeli disuruh sholat zuhur. Itu kan. Pagi-pagi lagi anak-anak tidur suruh bangun sholat subuh. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ya, belum lagi kalau makanan ya. Yang dilarang itu yang enak. Jadi saya pernah juga dengar juga itu ada orang non muslim mengatakan orang Islam ini bodoh, kenapa? Babi itu enak kata. Daging yang paling enak sedunia itu aja babi itu. Tapi itu yang diharamkan. Ada yang mengatakan demikian. Ini menggambarkan memang bagi sebagian besar manusia ya, apalagi yang jahil gitu ya. Itu untuk beragama Islam ini berat. Ya, banyak tuntutannya, banyak halal, banyak yang diharamkannya. Sebenarnya enggak sepenuhnya benar juga ya. Kalau berbicara yang dihalalkan, lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Ya, kalau kita lihat gitu. Memang kitanya aja ya fokus kepada yang haram, seolah-olah yang dihalalkan sedikit ya, yang diharamkan banyak. Padahal prakteknya justru yang dihalalkan itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Binatang misalnya diharamkan kan kalau jadi dari jenis binatangnya babi gitu ya, anjing, ya, binatang buas. Kalau kita lihat kelasnya, binatang yang dihalalkan jauh lebih banyak lagi gitu ya, jenis-jenisnya gitu ya. Tapi yang bingung itu orang mengatakan justru ya fokus kepada yang diharamkan. Itulah manusia ya. Nah, jadi banyak ya, mungkin kita juga terbersit juga yang untuk beragama ini banyak sekali yang harus kita penuhi, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, itu banyak yang harus kita buat. Yang wajibnya ya kalau sehari semalam ya 15 waktu ya standby. Ya. Kemudian kalau hitungan tahun yang wajibnya sebulan penuh kita puasa. Nah, ini puasanya kadang-kadang ya jadi bahan ledekan orang juga. Itu saya pernah ketemu juga ya non muslim mengatakan itu orang Islam gimana sih? Gitu. Sebulan nggak makan gitu. Itu agama apa katanya? Saya bilang bukan sebulan nggak makan, kita cuma pindah makan aja ya, dari siang ke malam. Siang kita nggak makan, malamnya kita makan gitu kan. Bukannya kita nggak makan sebulan penuh, yang mana ada orang bisa hidup gitu kan. Kadang-kadang karena lebay ya, berpikirnya seolah-olah orang Islam sebulan nggak makan. Gitu ya. Ya, itu bagi sebagian besar orang berat ya nggak makan di siang hari itu. Apalagi siang itu beraktivitasnya banyak ya. Makanya banyak ya yang kerja-kerja yang pekerjaannya di sektor yang berat ya, seperti jadi apa ya, misalnya di tambang minyak ya, tambang pertambangan. Mereka nggak bisa itu kalau harus puasa. Tapi ternyata nggak juga benar ya, kalau kita perhatikan pada pemain bola itu ada ya, pemain-pemain bola yang muslim ya. Yang ketika bulan Ramadan dia harus tanding, dia puasa ya, walaupun coachnya bilang jangan puasa gitu, tapi tetap puasa. Tapi faktanya bisa juga bikin gol gitu ya.
Stamina-nya tidak kalah dengan ketika dia sedang tidak puasa itu. Itu hanya masalah motivasi aja itu. Mau nggak mau kita menjalankan perintah Allah. Belum lagi dari larangannya, itu perintah ya. Kalau bicara syariat ini perintahnya banyak ya. Kalau ekonomi nggak boleh yang riba gitu ya. Kalau makanan dari dia ada patokan halal haramnya. Aktivitas juga sama, ya zina nggak boleh gitu kan. Ya, padahal sekarang kalau mau zina gampang banget begitu ya. Kalau kata orang-orang yang sudah biasa gitu. Makin dekat gitu kan. Makanya salah satu tanda akhir zaman itu perbuatan zina semakin merajalela, semakin biasa, semakin umum. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan kita sudah rasakan ya di Indonesia sendiri. Apalagi kalau di barat ya. Di barat itu zina itu udah hal yang lumrah ya. Dan sudah menjadi gaya hidup gitu. Ya, hanya sedikit yang kemudian mempertahankan tidak melakukan gaya hidup seperti itu. Belum lagi dari itu tadi perintah banyak, kemudian larangan, ya larangannya juga banyak di dalam Islam. Maka kemudian ada, ya mungkin juga kita terbersit berpikir ya, sesungguhnya agama ini berat. Amanah yang Allah pikulkan kepada ini berat. Ya, apalagi kalau berbicara ujian ya, ujian hidup, ya Allah kan sudah tegaskan ya. Apa hasil dalam surah An-Nahl kalau salah, apa hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah tetapi mereka belum difitnah, belum diuji. Ini ayatnya ngeri nih. Kalau diresap-resapin ngeri nih ayatnya. Ini namanya orang beriman ya. Itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bicara ujian itu dua ya, ada ujian yang enak, ada ujian yang enggak enak. Ujian enak misalnya bicara ujian menilai makanan. Nah, ini dihidangkan makanan. Coba silakan dimakan lalu kasih penilaian. Itu kan ujian itu ya. Bentuknya makan enak itu. Ujian menilai tempat tidur gitu. Coba uji tempat tidurnya enak. Gimana caranya tidurlah di situ. Kan enak gitu. Nah, ada juga ujian yang enggak enak. Nah, ujian masuk tentara, ujian masuk polisi gitu. Suruh berenang, suruh lari gitu ya. Ngos-ngosan, panjat dinding, panjat tebing, enggak enak. Ujian juga kan. Jadi ujian itu ada yang rasanya enak, ada rasanya enak. Dan itu Allah pergilirkan, Allah campurkan ya. Gak ada orang hidupnya sepanjang hidupnya yang diuji dengan yang gak enak aja enggak ya. Pasti dalam hidupnya itu ada juga ujian-ujian yang enak. Pun orang yang mungkin kita lihat dulu enak banget hidupnya ya. Bahwa tidak semua ya ujian yang datang kepada itu enak-enak. Ada juga ujian yang gak enak datang kepada dia. Kaya raya, istri cantik, mobil banyak, mewah gitu ya. Kayaknya sempurna, perfect. Ternyata Allah uji apa? Enggak punya anak. Atau ada anak kena narkoba, itu macam-macam. Nah ini sebagai contohnya. Jadi mungkin karena itu ya kita berpikir, bisakah kita memikul syariat agama ini? Nah, mampukah kita ini manusia secara umum ya orang di akhir zaman ini memikul ya amanah dari Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal? Maka jawabannya bisa ya. Mungkin tidak mustahil ya. Kenapa? Karena itu pernah dilalui oleh orang-orang dulu sebelum kita. Siapa? Rasulullah SAW dan orang-orang yang hidup sezaman beliau yang dikenal sebagai sahabat. Mereka adalah contoh nyata ya, dari sebuah realitas ya bagaimana ya, syariat yang Allah bebankan kepada manusia itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Karena prakteknya Al-Quran yang turun kepada mereka sama dengan Al-Quran yang turun kepada kita. Syariat yang dulu mereka jalankan sama dengan syariat yang kita jalankan hari ini. Gak ada bedanya. Sampai akhir zaman juga begitu, gak akan berubah. Kalau mereka bisa, maka kita juga insya Allah bisa. Bahkan kalau kita mau fair-fairan, mau jujur-jujuran, sebetulnya ujian kepada mereka jauh lebih berat daripada yang datang kepada kita. Ya, dulu mereka harus angkat senjata hanya untuk sekedar
berjuang untuk mendapatkan kebebasan mengatakan la ilaha illallah di tengah orang banyak. Nah, dulu kalau ada orang dengan ngomong la ilaha illallah, teriak begitu, wah itu diburu ya di Mekah itu. Dipukulin habis-habisan ya. Bahkan kalau dia hamba sahaya itu bisa digantung gitu, dibunuh. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah ya atau Allahu Akbar. Nah, kalau kita kan nggak ada yang berani, siapa yang mau ngelarang kita berteriak Allahu Akbar ya. Bahkan di Indonesia azan ya, itu pakai speaker ya. Bisa dengar kemana aja gitu kan. Nggak ada yang larang. Dulu ya sahabat zaman Rasulullah SAW ya, Rasulullah dan para sahabat ya nggak bisa mengumandangkan azan di Mekah ya. Nggak bisa sholat di depan Baitullah ya, karena kalau nampak saja ya, nah, itu akan menjadi bulan-bulanan ya. Jadi sebetulnya lebih berat ya, tetapi mereka bisa melalui itu semua ya. Bahkan ya mereka mendapatkan gelar apa? Radhiyallahu anhum ya, mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi yang Allah ridhoi ya, karena memang perjuangan mereka untuk mendapatkan, untuk bisa ya menegakkan syariat ini luar biasa besar ya. Nah, kalau yang lebih berat saja mereka bisa lalui ya, masa kita gitu kan yang hidup ya, dengan ujian yang tidak sebesar ya seperti yang datang kepada mereka, lalu kemudian kita tidak bisa menegakkan, menjalankan ajaran syariat Islam ini. Nah karena itu kemudian ya disinilah kita harus betul-betul bisa memahami ya, bagaimana sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan syariat. Apa kekuatan, ya, bagaimana kuatnya ya, kekuatan yang dimiliki oleh jasad dan juga jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini kan dibebankan kepada jiwa dan raga kita ya, ada amalan jasad ya, ada amalan jiwa ya. Amalan jiwa misalnya ya larangan sombong ya, apalagi merendahkan hati, itu kan amalan jiwa ya, perintah kepada jiwa ya. Kemudian zikrullah ya, jiwa terpaut dengan Allah ya. Rasa syukur ya, itu kan bagian dari amalan jiwa. Kalau beban syariat kepada fisik ya sholat misalnya ya, puasa ya, pergi haji ya. Kalau bebannya harta ya sedekah, zakat gitu. Jadi jiwa dan raga ya, kita ini mendapatkan memikul beban syariat, dan terkait hal itu kita bisa lihat bagaimana ya, kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW secara fisik dan jiwa ya, secara jasmani dan rohani di dalam mengemban syariat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan juga para sahabat ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat ini adalah contoh nyata ya, dari bagaimana ya, kekuatan jiwa dan raga yang mereka miliki di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus memang Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah ya, atau mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terutama ketika beliau sudah menjadi seorang nabi ya. Begitu diangkat menjadi nabi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tarbiyah ya, pendidikan pada jiwa dan raganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama dalam hal ini ya, berpendapat bahwa wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ya, Iqra. Kemudian surat berikutnya adalah surah Al-Muzammil ya. Kemudian surat ketiga adalah surah Al-Mudassir gitu ya. Nah, wahyu yang pertama ya, yaitu surah Al-Alaq gitu ya, adalah maklumat pertama. Kemudian wahyu yang kedua adalah berisi pembinaan beliau ya, surah Al-Muzammil itu ya adalah berisi pembinaan kepada Rasulullah SAW. Dan wahyu yang ketiga berisi penugasan ya, yang pertama adalah informasi awal, yang kedua adalah pembinaan, dan yang ketiga adalah penugasan. Nah, ya inilah paket dari tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika permulaan wahyu turun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut ya, yang menghinggapi beliau, sehingga kemudian beliau pulang ke rumah ya, lalu ketemu Sayyidah Khadijah ya.
dengan wajah yang pucat, gemeteran. Rasulullah kemudian meminta, zamiluni, selimuti saya. Nah, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, ya, di ayat yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kedua, ya, yang berbunyi ya ayyuhal muzammil, kemudian qumil laila illa qalila, ya, kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ayat itu berisi pesan ya, yang lembut, ya, dan juga belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian Rasulullah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberatkannya. Panggilannya lembut, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang sedang berselimut. Nah, jadi enggak dipanggil ya Muhammad, enggak. Ya, tapi dengan panggilan yang lembut. Ini menunjukkan, kata Imam Al-Qurtubi, sebagai bentuk kode kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian membantah bahwa peristiwa yang terjadi di Gua Hira itu adalah bentuk kemurkaan, kemarahan Tuhan gitu ya. Tapi itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya tidak memberatkan. Nah, gitu ya. Sedangkan pesan yang kedua, ya, dari surah Al-Muzammil ini, ya, kalau pesan pertama itu ya bahwa Allah menunjukkan kasih sayangnya, ya, kepada Rasulullah. Pesan kedua adalah bahwa ayat tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang sedang tidur dalam dekapan selimut, ya, pada malam hari, agar mereka kemudian bangun melaksanakan qiyamul lail dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya, gitu ya. Jadi di satu sisi ya message-nya begitu ya. Ya, kalau kepada Rasulullah dulu begitu kan, nah, itu panggilan lembut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di zaman sekarang ya konteksnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita untuk bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat malam, ya, daripada kemudian kita berkemul, ya, atau berkutat, ya, dengan selimut, ya, di malam hari. Nah, di ayat yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, ya, surah Al-Muzammil, ya, yang berbunyi qumil laila illa qalila, ya, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan sholat sepanjang malam. Ya, dan ada keringanan, ya, di dalam ayat ini untuk menyisakan sedikit waktu untuk beristirahat. Qumil laila illa qalila, bangunlah kalian di malam yang panjang kecuali sedikit. Nah, hal ini, ya, karena memang menghidupkan malam dengan sholat, ya, secara rutin, ya, tidak memungkinkan, ya, kalau full katakanlah begitu, ya, sepanjang malam sholat itu nggak mungkin. Makanya kemudian Allah memberikan keringanan, ya, pada tubuh kita manusia untuk beristirahat sebentar. Nah, sementara itu di firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima di surah Al-Muzammil, ya, di ayat yang kelimanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, ya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan kepada kamu perkataan yang berat. Nah, ini, ya, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, adalah terkait dengan kewajiban melaksanakan qiyamul lail. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban qiyamul lail, dan ini merupakan perintah yang berat untuk dilaksanakan. Memang faktanya begitu, ya, bahwa salat malam ini bukan sesuatu yang mudah, ya, untuk dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena memang malam, ya, secara umum kita jadikan sebagai waktu untuk tidur. Ya, walaupun adalah segelintir anak muda, ya, anak kalong, ya, malam dia beraktivitas, siang tidur gitu. Tetapi secara umum kita memaknai malam itu tempat kita untuk tidur, ya, atau beristirahat. Maka hamba yang diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail sepanjang hari, ya, sepanjang malam hari, ya, selama mungkin, ya, si hamba ini tidak akan siap melaksanakannya kecuali dengan perasaan yang sangat berat dan dengan berjuang melawan godaan setan. Nah, inilah yang sesungguhnya perintah yang turun kepada seorang hamba. Ya, jadi
Di dalam ayat tersebut yang menjadi sebuah gambaran ya bagaimana seorang manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakannya, ya, itu harus direalisasikan dengan perjuangan yang berat. Ya, untuk melawan godaan yang berat. Ya, godaannya berat, maka perjuangan juga harus betul-betul besar, kuat gitu ya. Lalu kemudian di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ini ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Nah, urusan yang banyak yang dimaksud di dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi adalah segala kegiatan di siang hari, yaitu bekerja ya, atau juga mungkin berlalu lalang ya, berlalu lintas ya, kemudian berjalan-jalan ya, atau juga mungkin pergi dan pulang begitu ya. Nah, kata kalimat urusan ya, sabhan tawila ya, urusan yang panjang begitu. Nah, di dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi ya, digunakan kata sabah ya, yang berarti pergerakan dan peredaran ya, kesibukan hilir mudik ya, lalu lalang begitu kan. Sabah ya, ini dapat dipakai dalam artian berenang di air ya, sibaha ya. Karena memang berenang itu menggerakkan kedua kaki dan tangan secara berganti. Artinya memang di siang hari ini ya, manusia itu lebih banyak mobilenya ya, lebih banyak bergeraknya daripada diamnya. Gitu kan. Nah, sejak wahyu tersebut mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, beliau sudah diperintahkan untuk melakukan sholat sepanjang malam. Padahal ini wahyu pertama. Jadi walaupun ini wahyu walaupun belum baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perintah yang diberikan kepada beliau adalah perintah yang berat ya, yaitu menjalankan sholat sepanjang malam kecuali sedikit saja ya. Jadi waktu malam bagi Rasulullah SAW dialokasikan untuk sholat. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Muzammil, ya, ulama kan sepakat ya, surah yang pertama turun surah Al-Alaq, kemudian surah yang kedua turun adalah surah Al-Muzammil, dan surah yang ketiga adalah surah Al-Mudaththir. Ya, di dalam surah Al-Muzammil ini, ya, realitanya, kenyataannya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berdiri ya, bangun di waktu malam untuk qiyamul lail ya, untuk sholat malam ya. Berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di waktu siangnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk bekerja keras melaksanakan berbagai misi yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Siang malamnya berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dengan qiyamul lail ya, dan sepanjang malam kecuali sedikit. Lalu kemudian di siang harinya beliau hilir mudik, sibuk beraktivitas untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan Rasulullah SAW melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian ya di dalam konteks surah Al-Muzammil ini ya, ketika Rasulullah SAW menjalankannya ya, bahwa malam dia tidak tidur ya, tapi sedikit ya. Kemudian beliau sholat malam ya, maka Sayyidah Khadijah ya, dalam satu riwayat dikatakan merasa gundah ya, beda ya, dulu biasanya tidur bareng begitu kan ya. Tapi setelah pulang dari Gua Hira ya, setelah peristiwa diselimuti kemudian kebiasaannya kemudian Rasulullah itu ya, bangun malam dan tidak tidur lagi, sedikit tidurnya. Jadi kan ada perubahan pola. Kenapa sampai seperti itu? Nah, ini kemudian yang membuat Sayyidah Khadijah merasa gundah. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah ya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya mengapa engkau tidak tidur? Nah, ya. Kenapa tidak beristirahat? Perasaan sudah lama ini sholat ya, saya perhatiin itu kan. Sudah lama berdiri begitu ya.
tapi kok nggak istirahat gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidah Khadijah ya dalam satu hadisnya, laqad madha ahadun naumi ya Khadijah. Ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur wahai Khadijah. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, ma ra'aitu mislan nar nama, ma ra'aitu mislan nari nama haribuha. Ya. Aku tidak pernah melihat ada orang yang ingin menghindari neraka ya, yang mengerikan itu dengan tidur-tiduran aja. Wala mislal jannati nama talibuha, dan aku juga tidak pernah melihat ya ada orang yang mengerja surga hanya dengan tidur-tidur saja. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu ya dan mendapatkan kebenaran hakiki tentang kehidupan ini ya, bahwa nanti akan ada alam setelah alam dunia ini, dan alam itu adalah alam yang abadi, yang di dalamnya hanya ada dua pilihan, apakah manusia akan sengsara dimasukkan ke dalam neraka ataukah manusia akan bahagia dimasukkan ke dalam surga. Kan dua itu pilihannya. Rasulullah tahu tuh, ternyata setelah hidup ini ya ada yang namanya itu. Nampak oleh beliau surga dan neraka ini, maka kemudian hilang ya selera tidurnya. Sebagaimana hadis tadi ya, aku tidak pernah melihat ya, ada orang yang ingin menghindari neraka dengan tidur. Ya, pada hakikatnya ketika kita ya, lebih memilih tidur daripada sholat malam, bisa jadi kita belum menyadari ya, bahwa neraka itu begitu dekat, neraka itu begitu mengerikan. Ya. Mungkin kalau kita udah tahu ya, menyaksikan bagaimana atau bisa memvisualisasikan, menghadirkan rasa dalam diri kita bahwa neraka itu luar biasa azabnya, ya, luar biasa ngeri siksanya, ya, tentu kita akan kehilangan selera-selera yang banyak ya, kehilangan selera untuk berlalai-lalai, kehilangan selera untuk bermaksiat kepada Allah. Gitu. Ya, jangankan bicara menghadirkan perasaan itu. Ya. Ini gitu kan ada lagi rame ya, ada film bagus ya, filmnya judulnya Siksa Neraka itu. Itu orang-orang yang menontonnya katanya itu banyak kemudian tersadar dan merasa ngeri ya. Lalu kemudian hirang ya sedara untuk bermaksiat. Ada cerita ya seorang waria ya, begitu selesai nonton Siksa Neraka lalu kemudian dia insaf ya, betul-betul dia pulang ke rumah ya, baju perempuannya nggak dipakai lagi, diganti dengan pakaian lelaki, make upnya dihapus, rambutnya dipotong, jadi lelaki tulen. Karena nonton film Siksa Neraka. Ya faktanya memang begitu kata Rasulullah SAW. Ya, kalau orang tahulah neraka itu panas dan dia ingin menghindarinya, maka dia nggak mungkin ya, kerjanya tiduran aja. Artinya apa? Rasa untuk ingin bersantai dan tidur itu nggak akan ada lagi. Dia akan memanfaatkan waktu tidurnya untuk ya, menjauhkan diri dari siksa api neraka. Ya, ketika tahu juga akan ada surga ya, yang Allah janjikan, maka tidak mungkin ya orang yang tahu surga itu indah ya hadir dalam dirinya perasaan surga itu adalah sebuah kenikmatan yang besar ya, sudah tergambar ya walaupun versinya dia gitu, tapi dapat rasa surga itu indah, maka tidak mungkin orang yang sudah merasakan itu akan mengejar ya surga itu dengan tidur-tiduran saja. Nah, kesadaran orang akan kehidupan akhirat ini akan menghilangkan gitu kan, atau melemahkan ya syahwat duniawinya. Maka Nabi SAW senantiasa melanggengkan jihad beliau ya. Ya, selama bertahun-tahun dalam usia beliau yang penuh dengan keberkahan ya, dan ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan ya satu perintah ya, menurunkan satu perintah yang saat itu turun di kota Mekah, yaitu surah Al-Insyirah ya, yang menyebutkan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, maka setelah itu ya Rasulullah SAW ya selesai urusan satu maka berpindah kepada, jadi nggak ada rehatnya. Nah,
Jadi karena ayat ini bahkan faidza faragta fangsab, ya, kalau udah selesai satu urusan, udah tenang nih, pindah ke urusan yang lain. Bukan setelah itu istirahat atau santai, nyantai, enggak, justru pindah ke urusan lain, kerjain urusan yang lain. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, ya, setelah turunnya ayat itu Rasulullah dia tidak pernah lagi ya, berleha-leha, bersantai-santai, tidak ada lagi waktu untuk berehat di dalam mengejar ketenangan akhirat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 surah Al-Insyirah ini, ya, fa idza faragta fansab, beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah apabila engkau telah beres mengerjakan kewajiban maka bersegeralah melaksanakan qiyamul lail. Nah, itu lebih spesifik lagi gitu. Kalimat apa namanya? Kata bersungguh-sungguh pada ayat itu tadi, ayat surah Al-Insyirah ayat 7-8 ini diartikan sebagai berlelah-lelah. Berlelah-lelah. Sedangkan menurut Hasan dan Qatadah menafsirkan bahwa maknanya adalah apabila engkau telah selesai mengurus urusan dengan makhluk maka segeralah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, di antara wahyu yang juga diturunkan kepada Rasulullah SAW saat berada di Mekah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, ya, surah yang ke-25 ayat yang ke-52. Ya. Di mana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir itu dan berjihadlah engkau Muhammad menghadapi mereka dengan Al-Quran dengan semangat atau dengan jihad yang besar. Jadi sudahlah ditekankan faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Yang kemudian ada lagi ayat berikutnya turun ya kepada Rasulullah SAW di kota Mekah apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran itu ya, menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Jadi memang tidak ada ruang, ya, tidak ada waktu, ya, berleha-leha bersantai-santai bagi Rasulullah SAW. Para ahli tafsir ketika menafsirkan itu mengatakan bahwa jihad yang dimaksud di dalam surah Al-Furqan, ya, ayat yang ke-52 ini adalah jihad tanpa perasaan futur, ya, lesu, lemah, loyo, itu enggak ada. Tapi asli ya, dengan semangat yang luar biasa hebat. Dan Rasulullah SAW ya pada prakteknya ya, di dalam banyak riwayat disebutkan ya beliau memang mengerjakan perintah qiyamul lail dengan penuh kesungguhan ya, dengan jihad yang besar begitu kan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam sebuah hadisnya dan juga Imam Muslim ya di mana Sayyidah Aisyah sampai berkata ya, Rasulullah itu melakukan qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Aku pun bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau sampai seperti ini? Padahal seluruh kesalahanmu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampunkan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ya, apakah diriku ini tidak diperkenankan menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Afal akuna abdan syakura, ya, apa memang saya enggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kakinya bengkak begitu kan karena sholat malamnya terlalu lama berdiri ya. Mungkin bisa saja terbenak di dalam terbersit ya di dalam benak kita. Bagaimana mungkin ya tubuh manusia ini ya, bisa menahan segala usaha ya, keras ya dan kelelahan yang sedemikian rupa ya. Kalau berbicara kaki Rasulullah itu bengkak-bengkak itu kan bisa dibayangkan beratnya melaksanakan sholat malam ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Betul-betul berdirinya lama. Saya pernah nanya ke kasir di di supermarket besar gitu kan. Mereka itu kan jam kerjanya jelas ya. Dari jam 8, jam 9 lah ya mulai buka mall ya, jam 9 sampai nanti biasanya 8 jam kerja dikurangi istirahat.
itu kan satu jam ya, jadi 7 jam. 7 jam itu berdiri, saya tanya berdiri Mbak selama ya kuat ya, kuatin lah. Jadi ya, kita sebetulnya bisa ya, 7 jam berdiri itu bisa. Dan Rasulullah SAW ya, bapaknya berdiri lama ya, itu di malam hari. Kalau kita berdiri lama ketika bekerja begitu kan, maka Rasulullah SAW ya berdiri lamanya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa ya, orang sekarang aja bisa gitu kan, tentara kita tuh lihat ya, polisi kita itu ya, yang tugas jaga misalnya kan berdiri aja di tuh, ya. Nggak ada duduk-duduk, nah, tapi bisa kok. Nah, itu ya. Mampu, artinya memang kita ya, kalau ada yang berpikir mungkin nggak sih kita bisa berdiri lama di malam hari gitu sampai kaki bengkak, mungkin dan bisa. Karena orang di zaman sekarang juga bisa kok berdiri lama, kan? Ya, berjam-jam gitu. Lalu kenapa kemudian kita tidak bisa berdiri lama berjam-jam ketika sholat malam? Nah, maka tidak ada yang melemahkan itu kecuali memang diri kita sendiri, kecuali memang keinginan, kecuali memang motivasi yang lemah. Ya, kalau berbicara fisik sanggup bisa. Ya, kita ini bisa kok gitu kan melakukannya. Karena pada dasarnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286 Allah sudah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi walaupun syariat ya, beban syariat di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam ini banyak, tetapi semuanya ya, konsepnya tidak melebihi kesanggupan kita manusia. Selagi kita manusia normal, nah ini, maka kemudian ya, ketika berbicara beban syariat, kita pasti bisa melakukannya dengan kapasitas, ya, kualitas yang kita miliki. Karena perintahnya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal yang kalian sanggup. Ya. Sedekah, yang miskin bisa, yang kaya bisa sedekah, ya, yang miskin juga bisa sedekah kok. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, tabassamu fi wajhika fi ahika sadaqah ya. Menunjukkan senyum dan wajah ceria ya kepada saudara kalian itu sedekah. Nah, itu kan. Jadi semua orang bisa sedekah gitu kan. Ya, dengan kapasitas kuantitas yang dimiliki oleh masing-masing. Ya. Apalagi ada penekanan lagi di dalam surah surah Toha juga ada. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ya, juga ada gitu ya. Di dalam surah Al-Hajj dikatakan ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama itu kesusahan, kesempitan. Pada dasarnya ajaran agama ini enggak ada yang bikin susah, enggak ada yang bikin menderita ya. Jadi kalau ada orang mengeluh, aduh sholat wajib 5 waktu, ini sebetulnya ya, kesusahan itu bukan karena sholatnya, karena memang dia nggak paham aja sholat itu untuk apa. Kalau sholat dikerjakan itu apa efeknya, dia nggak ngerasain aja. Yang kebayang 5 waktunya itu gitu kan. Coba dia kerjakan benar-benar begitu kan. Coba dilaksanakan sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka efek dampaknya akan terasa, kebaikannya bagi dia. Maka itu tidak akan menjadi sebuah kesempitan bagi dia. Ya, orang merasa sempit karena dia nggak paham aja gitu kan. Kalau dia paham maka insya Allah ya, tidak akan ada keluhan-keluhan. Maka itulah yang menjadi jawaban ya, mungkinkah ya, kita bisa menjalankan syariat yang nampak berat ini ya, dengan maksimal? Mungkin dan bisa sebagaimana ya, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka disinilah yang penting ya bagi kita untuk memahami bagaimana ya kesungguhan Rasulullah SAW menjalankan ya perintah ya, syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaksimal mungkin. Ya, karena memang secara fisik ya, dan rohani beliau memiliki kekuatan. Ya. Kekuatan fisiknya ya berasal dari kesehatan jasmani ya tadi. Ya. Beliau makan nggak sembarangan, olahraga rutin, ya, Rasulullah itu. Kemudian kekuatan jiwanya berasal dari apa? Ya kecerdasan pemikiran.
Ya kayak tadi Rasulullah mengatakan, ya bagaimana mungkin ya orang yang mau menghindari neraka lalu dia tidur-tiduran aja. Dan bagaimana mungkin orang yang mau mengejar surga lalu kemudian dia tidur-tidur aja. Nah, itu kan kecerdasan berpikir ya Rasulullah SAW. Nah, itulah uswah yang penting bagi kita. Bagaimana kita meningkatkan kecerdasan kita ya dari hari ke hari tentang bagaimana menghadapi kehidupan ini ya. Dan salah satu sumber ilmu yang terbesar untuk melatih ya, kecerdasan berpikir kita adalah Al-Quran ya, karena Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya memancing kita untuk berpikir. Nah, ya fala ta'qilun, fala tatadabbarun, ya, fala tatadzakkarun, itu kan tantangan semua bagaimana otak kita, aktivitas akal kita ini bergerak, digunakan, difungsikan di dalam memahami Al-Quran. Itulah sahabat Adrim yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.